Halo, assalamualaikum teman Unik Rajut. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara pembuatan dari cover powerbank ini ya teman-teman. Untuk bahan dan alat-alatnya tertera di video. Selamat menyaksikan. Baik, di sini powerbanknya berbentuk persegi panjang. Kemudian saya menggunakan benang poli dan satu buah jarum tulip gold yang ukurannya 2/0. Nah baik, selanjutnya kita mulai dulu dengan membuat slip stitch satu buah untuk di awal. Kemudian kita akan membuat chain sebanyak 12 buah ya teman-teman. Buat 12 chain di awal, kemudian kita akan menambahkan 3 buah chain. Nah, di sini fungsinya untuk mengganti 1 DC. Kemudian kita skip 3 lubang, kita mulai di lubang keempat. Kita akan membuat DC sebanyak 4 buah ya teman-teman. Jadi dalam satu lubang ada 4 DC ditambah 3 buah chain. Nah, ini saya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan DC di masing-masing chain sebanyak 10 buah ya teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai dengan 10 DC. Lalu selanjutnya kita akan membuat DC sebanyak 5 buah di dalam satu lubang yang sama. Jadi kiri kanan itu sama, ada 5 DC dalam satu lubang ya teman-teman. Nah baik, kemudian kita akan menambahkan DC sebanyak 10 buah ya teman-teman. Ini langkah terakhir dalam membuat alasnya. Lalu selanjutnya teman-teman, kita akan naik ke bagian badan. Di sini kita awali dengan membuat chain sebanyak 3 kali, lalu membuat DC di tempat yang sama. Kita membuat chain tadi, namun ini di bagian dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, nah bagian dalamnya teman-teman buat untuk bagian badan. Saya ulangi, untuk berikutnya DC 1 buah di sini bagian dalamnya. Jadi untuk awal ini kita bikin DC sebanyak 21 2 1 2 untuk di bagian awal ini ya teman-teman. Jika sudah, bentuknya akan seperti ini, 2 1 2 1 2. Lalu selanjutnya kita akan buat DC sebanyak 10 buah ya teman-teman, mengikuti DC yang di alasnya tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat seperti yang tadi. Di sini DC 2 di dalam satu lubang yang sama, lalu DC 1, DC 2 lagi di lubang yang sama, lalu DC 1 dan terakhir DC 2 buah di lubang yang sama ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah mulai agak terlihat ya bagian badannya seperti ini. Nah untuk kemudian kita buat tambahannya, yaitu DC sebanyak 10 buah ya teman-teman. Kemudian terakhir
terakhir kita tutup dengan satu buah slip stitch untuk menyatukannya. Oh ya, ini badannya ini kita sudah masuk ke round yang pertama ya teman-teman, saya lupa bilang. Di sini sudah mulai terlihat bagian badan dan alasnya perbedaannya ya teman-teman. Jadi ini ada kayak sisi yang bagian berdirinya dan sisi bagian rabah untuk alasnya. Nah, untuk round 2 dan 3 teman-teman lakukan hal yang sama dengan tadi yang kita lakukan di round pertama ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di round 4 dan 5 di sini kita akan membuat motif jasmine stitch. Untuk langkahnya seperti ini, tarik benang, kemudian ambil, masuk di lubang yang sama kita tempat tarik benang tadi, seperti ini. Lalu kita ambil benang dengan menahan dengan jari tengah kita seperti ini. Nah, lalu tempat jari kita tahan tadi, masukkan jarum, tarik lagi benang dan buat SC di sini. Nah, habiskan. Ini langkah pertama. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, tarik benang, lalu ambil, masukkan jarum ke dalam lubang yang sama, tarik benang lagi, lalu kita tahan dengan jari tengah, ambil dan masuk ke dalam benang yang kita tahan tadi seperti ini. Kita buat SC, lalu habiskan benang seperti ini. Nah, ini langkah untuk membuat jasmine stitch yang pertama. Kemudian di tempat atasnya ini kita buat lagi jasmine stitch. Namun ini kita akan buat 3 tahap seperti ini ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama kita buat di atas yang tadi dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, tahap kedua kita buat lagi jasmine stitchnya seperti ini. Nah, lalu jika sudah kita sudah buat 2 tahap, kemudian tahap yang ketiga, sebentar saya ulangi ya biar teman-teman lebih paham caranya. Kita buat jasmine stitch yang pertama di atasnya seperti ini, masuk ke dalam SC tadi, ambil benang, kemudian tarik, lalu masuk ke lubang yang sama di jasmine stitch yang pertama. Nah, ini sudah tahap yang kedua ya teman-teman. Di sini kita bikin jasmine stitch sekali lagi. Nah, masuk ke lubang yang sama di sini. Lalu untuk jasmine stitch tahap ketiga kita skip satu, masuk ke lubang berikutnya. Nah, di sini kita buat jasmine stitch. Jadi ada 3 tahap. Nah, baru teman-teman tahan. Jika sudah teman-teman tahan seperti tadi, tarik benang. Ini agak susah ya, jadi teman-teman harus hati-hati biar nggak bleber. Nah, masukkan jarum ke benang yang kita tahan tadi, buat 1 buah SC. Nah, ini kita buat jasmine stitchnya di round keempat baru separuh, nanti kalau udah nyampe ke round 5 baru kelihatan. Lalu selanjutnya kita buat lagi jasmine stitch dengan 3 tahap seperti langkah tadi. Masukkan ke lubang yang sama, kemudian tahap yang ketiga skip 1 lubang, kita mulai di lubang berikutnya. Nah, ini ada 3 tahap. Teman-teman lakukan hal seperti itu sampai nanti habis langkahnya di round keempat. Nanti ketemu di ujung ya, saya akan beritahu langkah ketika penutupan untuk round keempat ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah sampai di ujung round keempat. Lalu untuk menutup ujung round keempat, kita buat dulu jasmine stitch sebanyak 3 tahap seperti tadi. Hanya saja untuk di ujungnya
Di sini kita buat 3 tahap, lalu di ujungnya kita masuk ke dalam lubang tempat kita membuat jasmine stitch yang pertama di sini. Nah, seperti ini kita tarik benang lalu kita tahan, kita tarik benang lagi sampai di ujung. Teman-teman harus hati-hati karena kalau enggak ini bisa ambiar, ini kayak gini. Nah, jadi kita buat dulu jasmine stitch sebanyak 3 tahap. Tahap pertama, ini tahap kedua, lalu skip 1 lubang, tahap ketiga. Nah, teman-teman masuk ke lubang jasmine stitch yang di awal tadi 1 kali, lalu masuk dan tahan benang, tarik semuanya. Masuk ke lubang di benang yang kita tahan tadi, lalu slip stitch. Jadilah itu jasmine stitch yang terakhir. Untuk round kelima, teman-teman ulangi langkah yang sama seperti round yang keempat tadi sampai nanti di akhir round kelima ya teman-teman. Untuk round 6, 7, 8 teman-teman bisa ulangi langkah yang sama dengan round 1, 2, 3, round 9, 10 sama dengan round 4 dan 5. Lalu kecuali round 11 teman-teman buat full DC dalam satu round yang ke-11 ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tali seperti ini teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman bosan bisa dibuka tutup cover power banknya. Langkahnya seperti ini, kita buat dulu 1 buah slip stitch di benang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu masuk ke bagian belakangnya. Teman-teman bisa kira-kira aja dari ukuran power banknya, disesuaikan dengan model dari power bank yang teman-teman punya. Nah, di sini kita akan buat talinya dari SC bolak-balik aja. Di sini kita buat slip stitch dulu yang pertama, lalu kita row yang pertama kita buat SC sebanyak 4 kali. Di sini terserah teman-teman mau buat talinya sebesar apa. Yang penting di sini saya akan membuat talinya dengan motif SC bolak-balik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat caranya di video. Nah, ini sudah jadi talinya. Saya nggak ngitung berapa banyak ya teman-teman, cuma ini disesuaikan dengan panjang dari power banknya. Di ujungnya kita buat kita buat chain untuk pengait dari kancingnya nanti. Jadi teman-teman buat aja kira-kira chain sebanyak 10 buah sesuai dengan besar dari kancing yang teman-teman pakai. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita jahitkan kancing di bagian badan covernya seperti ini. Oke, ini sudah saya jahitkan kancingnya teman-teman. Cover dari powerbanknya udah jadi, tinggal disatuin deh. Semoga teman-teman suka dengan tutorialnya karena mudah banget untuk diikutin.
Jangan lupa like dan subscribe Unik Rajut. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.